Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin membahas soal Mandalika ya. Gimana ya? Kan sebelumnya kan penulis bahas bagaimana ada yang selfie nyenden ke motor WSBK Ducati P4 sembarangan. Sudah ada permintaan maaf, sudah ada klarifikasi ya. Tapi rasanya kok gak tepat ya. Yang minta maaf, yang vlogernya yang merekam itu, yang katanya bakal dilihatkan tombol-tombolnya, bakal di player-playerkan, bahkan di dipencet-pencetin tombolnya. Itu minta maafnya karena dia merasa bersalah sudah memposting videonya. Gak tepat karena salahnya itu bukan karena dia memposting video harusnya. Salahnya dia itu karena dia berani main-main, dia berani pegang-pegang, dia berani utak-utak motornya orang tanpa izin. Itu salahnya. Kalau dia posting itu kan karena ya jadi ketahuan toh. Kalau jadi ketahuan itu dia salah ke siapa? Ke yang dipecat. Karena kalau nggak diposting nggak akan dipecat karena jadi nggak ketahuan. Tapi tetap salah. Karena harusnya nggak boleh pegang-pegang kayak gitu. Karena apa? Harusnya ya yang disorot itu adalah pegang-pegangnya itu, bukan waktu posting videonya. Karena nanti takutnya ada kasus, ada orang terus masuk ke tempat parkirnya motor WSBK yang lagi di panggung terus dipakai selfie, pegang-pegang macam-macam, itu nggak boleh. Takutnya ada yang jatuh macam-macam, lebih mentingkan selfie-nya, itu nggak boleh. Pernah ya ada kasus Valentino Rossi marah karena nggak nggak dibantuin tapi malah selfie. Marah Valentino Rossi-nya. Malu kalau kita sampai ada kejadian kayak gitu. Apalagi pas misalnya ambil karet Suzuki-nya karet Suzuki sudah terjadi ya. Covernya rem ya, covernya minyak remnya. Entah apa itu kan. Jangan-jangan ada penjarahan misalnya kecil-kecil yang ke barang sepele gitu ya. Logonya kayak ya barang yang mudah-mudah dilepas lain lah. Ada yang ngomong tutup bensin macam-macam. Nah ini kejadian lagi. Ada ya Dian Tilato. Dia itu sebagai direktur sporting. Direktur sporting itu yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan lomba mestinya.
batasan yang paling tingginya untuk pelaksanaan balapannya. Nah, dia ini protes apa nyeletuk ke temannya ini. Temannya apa? Sorry, marshal lapangan itu dianggap gak profesional, disebut katrok, disebut deso. Bukannya bekerja dengan baik, tapi malah nonton balapannya, sehingga apa? Dia pesertanya itu, sorry, marsalnya itu telat dalam melakukan aksinya, dalam melakukan tanggung jawabnya. Nah, yang terjadi kemudian apa? Yang disalahkan malah Dian Dilatonya. Terus kemudian diberitakan dipecat lah, atau mengundurkan diri lah, karena apa? Merasa bersalah telah menghina orang apa namanya orang seluruh NTB ya. Karena kebetulan yang jadi marshal adalah orang NTB. Kenapa nggak sekalian seluruh Indonesia? Emang dipikir yang orang NTB bukan orang Indonesia? Kenapa nggak bilang Dian Dilato telah menghina seluruh orang Indonesia gitu ya? Atau sekalian seluruh dunia? Karena ya orang NTB pun orang dunia, orang bumi. Kenapa nggak ngomong Dian Dilato telah menghina orang seluruh dunia, gitu ya? Atau enggak sekalian seluruh alam ini? Dian Dilato telah menghina orang seluruh alam ini. Berlebihan lah ya. Seakan-akan ini apa ya? Mencoba mengalihkan perhatian. Padahal yang masalah ini adalah marshalnya. Yang penulis lihat itu usianya masih muda-muda. Marshal yang harusnya bertanggung jawab, tapi kok malah apa bengong gitu ya. Bahkan katanya ya, kan pernah ada kabar ya bahwa balapan ditunda karena marshal tidak cukup. Ternyata bukan karena marshalnya tidak cukup, tapi karena marshalnya ini nggak siap. Nah, marshal nggak siap, dibilang katrok, dibilang deso kan, ya harusnya yang diperhatikan marshalnya. Kok bisa sampai dibilangin katrok, dibilangin deso gitu. Jangan dibilang yang ada yang apa mencoba membela marshalnya ya. Ya entah ya, mungkin karena dianggap putra daerah ya. Wajar lah, wajar. Oh, ini event dunia, event yang penting untuk Indonesia. Kok dibilang wajar gimana? Kalau ada yang curi macam-macam gimana? Apa wajar? Karena ini masih baru pertama. Ya nggak bisa lah. Ini event dunia, event yang profesional, event yang jadi sorotan orang banyak. Apalagi sekarang orang nonton gampang, berita menyebarnya sangat cepat, nggak perlu lewat koran, lewat internet cukup langsung rame di Twitter, di Instagram. Kalau misalnya ada orang luar terus mengabadikan kegiatan yang tidak sepatutnya, seperti misalnya ada marshal di lapangan terus
tiba-tiba nyendenin motor, selfie sama motornya, pegang-pegang motornya yang apa habis di apa-apakan itu. Bukannya dipuji malah dimaki-maki sama orang luar. Ya yang dibilang ya pasti sama aja, katrok ndeso. Tapi dalam bahasa Inggris sana. Ya kayak komentar pertama orang Ducati waktu tahu ada yang main-mainan motornya itu. Dianggap negara ketiga itu kata lainnya kalau diterjemahkan di Indonesia itu apa? Deso. Cuma desonya orang sana ngomongnya wes maklum orang negara ketiga. Negara ketiga itu negara rendah ya, negara yang tanpa pendidikan, negara yang apa wes ande-ande lah ya. Negara yang warganya saenake dhewe, gak bisa diatur oleh hukum. Katrok desonya kalau menurut sana itu ya segitu. Iya mungkin sekarang dimaafkan lah, dianggap salah paham. Ya itu paling ada negosiasi politik ya, entah habis berapa miliar negara untuk menutupi masalah ini. Tapi jelas bahwa orang kita ini ya apa sih terlalu menyepelekan. Yang salah itu Marshall kok malah yang dibahas Dian Dilato. Beritanya negatif banget kok diarahkan ke Dian Dilato kabeh. Nggak ada yang menegur Marshallnya. Ya moga-moga Marshallnya jangan gitu. Nggak ada yang bilang gitu. Bahkan ya sampai apa ngarahkan jelek-jelek itu sampai ya cerita buruk-buruknya Dian Dilato diangkat semua, yaitu ketika dia jadi komentator MotoGP. Iyalah dia emang nggak bakat jadi komentator ya, anggap aja gitu. Tapi ya masa ada kasus kayak gini yang diangkat Dian Dilatonya, di apa cerita jeleknya diangkat-angkat semua. Loh, yang salah Marshallnya. Dian Dilato ini tanggung jawab terhadap apa Marshallnya. Dia kecewa seperti itu wajar karena dia mandore, kepalane, bose. Waktu ada rekrutmen Marshall, yang ngomong ya Dian Dilato. Dian Dilato menjelaskan penjelasannya apa tugas Marshall itu seperti ini, harus tanggung jawab, harus gini, harus gini, harus gini. Yang bilang itu Dian Dilato. Kalau sampai ada yang menghina ini tuh ya emang haknya dia, wong dia kepalanya, dia yang bagian mengapa mengatur Marshallnya. Dia bukan orang lain, dia itu ya wis Marshall itu salah satu tanggung jawab dia. Karena dia direktur sporting juga. Kok dibilang menghina seluruh warga NTB itu gimana sih? Emang Marcel itu mewakili seluruh orang NTB tak? Apalagi sifatnya sukarela, apalagi ABG semua. Nggak dewasa semua. Tapi ya ini merupakan apa ya? Uh, apa ya, kesalahan atau apa ya? Yang jelas ada yang salah pada pendidikan Marshallnya. Marshallnya sampai kayak gitu itu kan gimana ya? Harusnya ya Marshall itu jangan pakai orang umum lah guys, pakai tentara aja. Ambil dari tentara, masa kurang orang sih? Katanya berapa, 450.
Dicarikan dari tentara semua, dari satu kompi, satu batalion kan cukup sih. Nggak harus dari pasukan istimewa, dari yang biasa-biasa pun sudah cukup lah, lebih dari cukup. Di sana masa nggak ada angkatan darat dan angkatan laut? Carikan aja dari tentara lah, jangan dari orang umum. Malu daripada malu nanti. Heran lo ya, padahal kalau tentara gitu ya, dari manapun wis, tentara itu kan dari mana-mana ya, dari banyak daerah kan, campur baur kan, mulai dari Sabang sampai Merauke ada kan di tentara. Nah, itu kalau bertarung di luar negeri kan sering terkenal kan, kalau kita lihat YouTube, oh pasukan Indonesia melakukan ini, orang Barat nggak bisa, kayak gitu kan. Mengapa kalau pas warga biasanya kok nggak sedisiplin tentara? Karena dari tentaranya sendiri sudah membuktikan bahwa kemampuan tentara Indonesia itu nggak dianggap remeh di luar. Kalau misalnya ya marsalnya nggak siap, ganti orangnya lah. Daripada malu-maluin, jangan malah didukung, oh wajar. Gimana sih, ini event internasional, nggak boleh ada kesalahan harusnya. Jangan dibilang wajar-wajar gitu dong. Terus beritanya juga harusnya ya fokus ke yang melakukan kesalahan, Pak. Kok seakan-akan sekarang ini sengaja ditutup-tutupi. Marshal melakukan kesalahan sengaja ditutup-tutupi. Nah, nanti kalau pas ada rame kasus lagi gimana? Mungkin di dalam negeri kasusnya hilang nggak ada, tapi di luar negeri Indonesia terkenal jelek, warganya ini suka nyolongan, suka merusak barang orang saenake. Ini event internasional loh ya. Heran kok diomongi wajar melakukan kesalahan. Aduh, wis parah lah. Pendapat penulis seperti itu. Diandela tuh marah karena marsalnya belum siap, bengong, sampai balapan harus ditunda. Malu itu. Lagi-lagi ya, yang sebelumnya gara-gara ngeremehkan ada vlogger saenake gitu ya. Terus sekarang marsalnya yang saenake. Bukan inti masalahnya yang diselesaikan, tapi yang nggak penting dibahas. Ada yang sampai protes ke penulis, ini mbok ya ditutup-tutupi. Sampean ini pingin waktu acara beneran bikin malu se-Indonesia atau gimana? Mumpung belum sampai kegiatan yang paling terkenal MotoGP itu. Kalau sampai ya event internasional apapun lah ya dilakukan di situ, terus ternyata gara-gara orang kita melakukan kesalahan-kesalahan kayak gitu, sembola wis. Asli nggak paham menulis dengan media, dengan masyarakat ini. Lihat masa depan ya, jangan lihat sekarangnya. Ada kayak gitu, gimana caranya biar orang itu nggak melakukan kesalahan yang sama. Lihat caranya sekarang ini, seakan-akan kalau pas melakukan kesalahan selama nggak diposting nggak apa-apa gitu ya, dicolong pokoknya video waktu lagi nyolongnya nggak diposting nggak apa-apa gitu kan ya sekarang ini. Ada helmnya dihilangkan sama niatnya waktu di vlog,
direkam gitu ya. Terus oh ini bahaya ini kalau diposting, nggak usah diposting tapi helmnya tak coba aja. Nanti kalau ketangkep ya dia nggak ngaku salah setelah ngambil helmnya, tapi ngomongnya oh iya saya setelah salah melakukan rekaman waktu lagi maling helmnya pembalap ini gitu. Entahlah wis mbolah, wis nggak paham menulis. Wis gitu aja lah wis ya. Terima kasih sudah menonton, harap tahu, harap paham maksud penulis ini. Ngerti penulis dengan penyelenggaraan event internasional di Mandalika kalau sifatnya orang Indonesia kayak gitu. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.